contohnya nih Bang, saya jawab teman saya jawab seperti itu. Karena laki-laki kan seorang pemimpin, contohnya dia mencari nafkah. Nah mereka menjawab, nah perempuan juga kan bisa mencari nafkah. Berarti kitab kalian itu, kata dia seperti ini Bang, berarti kitab kalian itu tidak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Maksudnya kodrat laki-laki itu kalau kami kodrat laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau kodrat laki-laki itu yaitu kodrat perempuan itu menyusui, melahirkan, itu hamil, itu kodrat perempuan. Ya. Tapi kalau soal untuk mencari nafkah itu emang sama-sama. Kalau sama menurut aku, kalau emang istri bisa mencari nafkah, kenapa enggak? Kenapa harus mengandalkan suami? Kalau suaminya lagi apa gitu. Tapi sama-sama. Yang artinya kodrat itu nggak bisa dirubah. Contohnya suami itu kan ibaratnya tuh ya. Kalau kodrat laki-laki itu menghasilkan anak sama-sama juga, emang kayak gitu. Maksud saya pertanyaannya Bang, apakah sama levelnya derajatnya gitu loh, bukan kodratnya. Kalau kodratnya kita sama-sama tahu, perempuan menyusui, laki-laki nggak mungkin menyusui gitu kan, itu kan berlawanan gitu. Yang saya tanyakan tuh level mereka gitu, contohnya itu, karena jawaban dari saudara kita tadi itu memang sama, nggak ada beda, nggak lebih tinggi laki-laki, nggak lebih tinggi perempuan, intinya sama gitu. Itu maksud saya tadi, memang itu jawaban orang itu gitu loh Bang, bukan masalah kodratnya. Kalau kodratnya udah pasti gitu kan. Ya kalau derajatnya sama laki-laki ya udah sama. Sama Bang. Kok bisa sama Bang? Menurut aku ya. Nah, kita nggak bisa pakai menurut Bang. Karena apa? Kita punya Alkitab, kita punya Al-Quran. Nah, karena kalau pakai menurut kita, berarti kita nggak memakai hukum Tuhan dong gitu kan. Nggak logis apalah gitu. Menurut aku itu kata-kata orang-orang yang di sekelilingku yang bilang, yang bersaudara-saudara sama orang Kristen. Ya, berarti Abang belum tahu lah jawabannya berarti Bang ya. Emang kalau di agama saudaraku Islam sendiri gimana Bang? Ya jelas Bang, laki-laki itu satu tingkat di atas perempuan Bang. Itu udah pasti. Abang mau dikasih jawaban lewat dalil Al-Quran atau lewat logika atau lewat apa Bang? Bisa kita kasih sampaikan nanti Bang. Terserah. Ya gitu. Kalau saya emang nggak mau berdebat, itu kan udah dari sononya juga kan. Yang artinya kenapa harus berdebat kalau kita bisa saling apa gitu kan. Oke Bang, oke. Kalau Abang udah seperti itu, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi Bang. Intinya gini aja. Bisa aneh. Oke, bisa lanjut Bang. Siapa yang mau apa? Baik, terima kasih Saudara Frans ya. Memang kamu ini saya dari tadi mengamati ya. Saya suka sebenarnya sama orang Kristen yang begini. Walaupun kamu berlainan akidah, akhlak. Tetapi memang inilah kemudian kewajiban kita dalam ranah mencari kebenaran. Jadi kalau saya pribadi ya, saya tidak suka disinggung-singgung hal poligami ini. Kenapa? Poligami ini Bang, ya mohon maaf, kalau di Bible itu di perjanjian baru saja memang dituliskan dalam 1 Korintus 7 dari ayat 1 sampai 15 itu memang yang benar itu hanya satu. Bahkan kalau kawin sama yang di luar keyakinan Kristen pun boleh, tetapi hendaklah sampai mati, kecuali dia mati ataupun diceraikan baru boleh kawin gitu. Tetapi ini ya, konsep ini mohon maaf, ini hanya diajarkan kemudian oleh seorang susuk yaitu Paulus. Tetapi kalau kita baca juga di Lukas ya, di Matius 19 juga, bahkan Yesus juga itu hendaklah menjadikan suami istri itu sebagai satu daging nanti kemudian. Itu supaya kesatuan itu menjadi satu daging. Dan itu tidak boleh dipisahkan, itu sudah benar yang Abang argumentasi. Cuma ada satu hal ya. Ada satu hal ya di perjanjian lama Bang, kalau di dalam Islam kemudian itu kan dibatasi ya, dibatasi dengan 4. Kalau mampu gitu ya, kalau mampu. Ternyata ini juga Bang terdapat di Bible. Mohon maaf kalau Abang masih, ini bukan asumsi ya, saya tentu menggunakan data insya Allah. Boleh cross check di Keluaran atau di Ulangan 20. Sebentar ya, saya cek dulu. Bang Taufik saya turunkan dulu Bang Taufik ya, sebentar ya. Oke, saya di bawah Bang, nyimak Bang ya. Ya, saya mau naikkan ini ya, teman saya ini, Ustaz Hanafi. Oke, berjalan.
Oke, di Keluaran ini Bang, di Keluaran 21 ayat 10. Jadi jika tuan itu katanya, jika tuannya Halo? Ya tolong ya, Iya. karena itu jangan kita ini nanti potong dulu sebab ini nanti takut menista katanya kan tanpa data, takut yang lain tidak kedengaran. Di Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Ini jelas yang juga diajarkan dalam Islam. Dengan kemampuan. Bukan artinya kita itu berkawin dengan nafsu, tetapi haruslah dengan kemampuan. Selain daripada kudrat kita, dengan cara kita berusaha. Juga dengan kemampuan kita sebagai laki-laki gitu. Tetapi ini juga diajarkan di dalam konsep perjanjian lama. Bahkan kalau abang masih punya Bible, tolong dibaca di Kidung Agung ya, Kidung Agung 6. Itu dari nomor 5 sampai 10. Di situ juga bahkan Daud dikatakan perjanjian itu dengan sampai 80 orang perawan gitu ya. Tetapi saya tidak mau menyinggung lah ke situ, cuman yang kulirasinya aja. Tetapi ada satu inti poin yang intipati daripada dialog, semua antara dialog ini Bang terjadi. Karena memang perbedaan konsep. Terutama di perjanjian baru. Yang tiba-tiba kemudian ada satu oknum yang membatasi dan tidak juga dipersalahkan itu. Karena itu memang otoritas manusia itu sendiri untuk memilih. Tetapi kalau kita kembali kepada fakta ya, ini yang kita alami sekarang ya. Karena sekarang memang fakta dunia menunjukkan memang ramai perempuan daripada laki-laki. Dan kalau ajaran ini kemudian dilakukan ya, memang kalau saya pribadi Bang menganggap bahwa sudah ramai nanti perempuan itu yang sampai mati tidak punya suami gitu kan. Itu pertama. Yang kedua ya, kalau kita baca di Yohanes ya, Yohanes 14 nomor 12 kata Yesus, jikalau kamu mengikuti aku, kamu juga akan menuruti segala perintahku, melakukan hal pekerjaan-pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi ini kalau kita fikir secara logika, Yesus itu maunya kalau memang mengikuti dia, ya ikut seperti dia, tidak kawin. Bahkan Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 7 di awal-awal itu, katanya, kalau mauku sendiri, memang saya maunya kamu seperti aku katanya. Tetapi baiklah kamu kawin supaya jangan ada terjadi zina, kan gitu ya. Redaksi ayat itu. Boleh di cross check di dalam 1 Korintus nomor 7. Ayat 1 sampai 15 di situ. Nah, ini beberapa yang saya boleh terangkan. Cuma saya mau bilang sejak sama teman-teman Kristen, kalau boleh ya jangan bahas tentang poligami. Karena kalau poligami sendiri dalam Bible itu kan banyak juga ya, dalam contohnya Nabi Daud juga ada berapa? 300 istri ya, 300. Begitu juga Nabi Abraham itu ada 3 istri. Jadi tentunya semua itu poligami. Kemudian itu kepada Rasul diutus oleh Tuhan untuk membawakan data-data dari Tuhan itu untuk kaumnya tertentu itu, kaum mereka itu. Tetapi bukan diajarkan untuk semua manusia. Nah, bedanya dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini datang kepada Rasulullah, sementara perintahnya, wa ma arsalnaka illa fatalinas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, sebagai wahyu terakhir daripada Tuhan, maka Allah itu lebih tahu bahwa nanti wanita ini akan bertambah banyak daripada bilangan laki-laki, sehingga itu nanti ada had limitnya. Daripada lelaki itu kemudian menahan nafsu, atau contohnya ya berkawin dengan tiba-tiba ada satu perempuan ini ternyata tidak baik akhlaknya kan, suka selingkuh dan sebagainya. Tidak mungkin itu sampai ke mati kita mau diamkan itu kan. Sementara kita ada kewajiban untuk berpoligami kalau mampu gitu kan, kalau mampu, ataupun mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ini konsep dalam Islam alhamdulillah tidak bertentangan sekali dengan apa yang di dalam data dunia sekarang. Memang faktanya memang perempuan itu lebih ramai daripada lelaki. Boleh di Google sama-sama gitu. Itu Bang Frans dari saya Bang. Ya mungkin kita beda konsep ya. Kalau sama kami itu lebih pertama dulu, kalau seks itu sama kami kan lebih ke nomor 2-an ya. Itu plus yang dikasih Tuhan kepada kami. Yang artinya kalau sama kami itu kalau berpasangan itu saling mengasihi, saling menyayangi dan memuji Tuhan gitu. Tapi kalau untuk free sex atau seks itu sama kami itu
bonus ibaratnya sama kami itu. Itu bukan hal yang penting dan hal yang paling utama. Mungkin kita beda di Jadi kalau situ. begitu Ya, kamu ya, menikah ya. apa tujuanmu sebenarnya itu, Frans? Ya, silakan dulu lah Bang Sapin. Ya kan kita tanya sih, saya kan sama Kalau kamu kalau tujuanmu menikah tujuan itu saya, contohnya kalau tujuan sama, apa? Pertama dulu tujuan saya menikah itu mengikuti Jadi, perintah aku Tuhan. minta nih pendapatmu sendiri sama pendapat Bible-mu. Jadi pendapat isi Bible sama pendapatmu. Biar ada pemisah ini sekarang. Saya juga nggak ada di Alkitab sini. Tapi intinya yang saya dengar kayak gitu. Pertama, kalau hidup berpasangan itu hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi, menyayangi dan memuji Tuhan. Ya, jadi tapi gini, kalau untuk kamu ini Frans seks ya. itu adalah Jadi nomor di dalam dua, kejadian atau bonus yang dikasih Tuhan. kejadian Biar saja. 1:26 itu dijelaskan gitu loh ya kan, beranak cucu lah. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu beranak cucu lah. Jadi pertama kalinya wajar yang. Jadi pertama kali itu Tuhan menciptakan keluarga. Ya kan, dari Adam dan Hawa ciptakan. Lalu itu keluarga. Mereka dinikahkan, ya kan. Setelah mereka dinikahkan, ya kan, diperintahkan beranak cucu. Dikawinkan. Jadi mana aku bukan tanya sama kamu, dinikahkan. beranak cucu. Kalau menurut aku Jadi, bukan loh, ini kamu pernah baca nggak Matius kejadian 1:26-27? Maksudnya Bang Sebejo ini bukan kan nikah, kalau nikah dalam Islam. Kalau di Bible itu memang betul berkawin, itu perkawinan gitu. Nah, Lanjut. kalau sama di Alkitab sih Iya, perkawinan aku paham maksudnya. Iya oke. Jadi kan ya oke lah, aku paham. Jadi gini oke lah. Jadi antara mau ke ayo ini katakanlah kawin lah, katakanlah kawin, ya kan? Kata kawin. Ya. Kenapa? Karena memang betul, karena kan di tempatmu di bukan katakan kawin, emang kawin, pernikahan emang kawin. Oh kawin ya. Kalau sama kami nggak ada nikah. Jadi kawin. Oke. Jadi laki-laki sama perempuan itu dikawinkan gitu ya, sama Tuhan gitu ya. Ya. Betul. Oke, dulu nih. Ya. Karena di dalam kejadian 1:26-27 tuh jelas gitu loh, beranak cucu. Jadi pertama kali dimulai perintahnya itu adalah ketika laki-laki dan perempuan itu dikawinkan, itu mereka disuruh beranak cucu. Nggak usah mikir yang aneh dulu gitu, nggak usah mikir rumah, nggak usah mikir apa-apa. Yang penting kamu beranak cucu dulu. Oh, ada sebelumnya. Itu kalau dong. kita bicara mungkin ada sebelumnya. Loh. Saya juga nggak ada Alkitab sih. Kamu Ada perintah baca nggak sebelumnya. kejadian 1:26-27? Coba kamu baca dulu. Baca ayat sebelumnya. Apa? Mungkin ada ayat-ayat sebelumnya, makanya baru dia katakan beranak cucu lah kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa sih itu tentang penciptaan itu di kejadian itu ya, saya ini ya di kejadian 1:26 dan 27 sebenarnya itu. Kalau di 26-nya gini, baiklah kita, lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, lalu di 27-nya bertambah banyak dan penuhilah bumi gitu. Beranak pinaklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi gitu ayat, redaksi ayatnya. Beranak pinang. Beranak pinak dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Bukan pinang kok, masa pinang. Pinak. Tapi beranak pinang. Bertambah banyak. Beranak pinaklah dan saya ambil apa dulu ya? Saya ambil Alkitab. Iya. Kejadian 1:26-27. Astaga, udah dikunci, gak jadi. Atau beli di ini Bang Frans, boleh di Google aja itu. Kalau bisa di Google. Enggak, kalau silakan dulu lanjut Bang Sebejo. Nanti saya coba tolong Google dong. Live ini nanti akan kepental-pental suaraku. Ya, silakan lanjut aja sama Bang Bejo. Ya.
Tidak apa sudah. Jadi gini, aku kan sudah dikasih tahu nih dibanding sama kasih anugerah nih. Jadi tenang aja kasih anugerah. Saya cuma akan membawa narasi dari Bible kok. Saya nggak akan menambahi dan mengurangi. Kenapa? Karena saya menghormati Amsal 30 ayat 6. Ya. Tapi katanya baca aja dulu yang beranak cucu itu. Mungkin ada apa perintah sebelum. Ini nih gini redaksi ayatnya gini. Ini terjemahan baru ya. Kejadian 1 nomor 26 sampai 27. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan menciptakan manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Ini yang terbaru ini mungkin sudah gimana ya saya mau membacakan ini. Karena yang saya baca dulu di Bible yang pernah saya belajar dulu bukan gini redaksi ayat. Ada apanya mengerendahin gitu. Soalnya bukan juga kita gini bang loh. Ibaratnya bang, jangan ketawa gitu. Iya Itu kayak apa tadi itu ya, kayak ngerendahin atau gimana? Please jangan ketawa. Indah. Harusnya kalau jadi santai aja bang, santai aja ya. Saya ini insyaallah sungguh-sungguh. Kalau juga orang apa ya? Ya, harus kalau sama ya betul. Balik. Kalau sama Al Hidayah insyaallah tidak akan kemana-mana kalau ayat data Bible. Nanti tanyakan sama si Gulam juga, ada si Gulan di atas ya. Bang Gulan ya. Selamat malam Bang Gulan. Sapa dulu ini ya. Guruku juga nih si Bang Gulan nih. Ya, sekarang Allah berfirman. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan mempunyai menyerupai kita. Maka ia akan menguasai burung-burung serta binatang-binatang, jinak dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Coba kita ke Bible sabda. Sebentar ya, karena ini mungkin versinya lain ini. Apa yang saya pernah baca dulu bukan begini redaksi ayatnya ya. Waduh lomot lagi data. Baiklah. Ini. Aduh. Ini sinyal saya kayaknya sebentar. Yang versi lamanya aja Bang Hidayah. Ya, itu yang saya cari itu Bang Gulan, sudah nggak ada di HP saya. Coba ada sama kamu. Ya, silakan. Yang versi lama itu. Kalau saya tidak salah ayatnya. Ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu. 28-nya Bang? Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya. 28-nya ternyata itu ya. Saya lupa itu tadi. Jadi itu Bang, Bang Frans, itu ayatnya itu. 28 itu ternyata. Bertambah banyak dan penuhilah bumi. Beranak cuculah. Beranak cucu. Jadi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu, memang terima kasih Bang Gulan ya. Pertama adalah beranak cucu. Ya, Bang Hidayah. Pemberkatannya dulu dong. Ya. Kan ada jadi berkati. Apa? Baru beranak cucu. Diberkati mental terus itu kenapa itu? Baru iya kan Bang Taufik mental terus Bang Taufik. Kan tugas gitu, kayak kita bicarakan kan tugas. Tadi kan kamu kan mengatakan bahwa seakan-akan bahwa seks itu adalah nomor second gitu, nomor kedua gitu, ya kan. Jadi hakikat dari pernikahan itu bahwa seks itu adalah nomor 2 gitu. Padahal sebenarnya ya ketika seorang laki-laki dan perempuan itu dinikahkan, ya kan tujuannya memang adalah untuk beranak cucu, gitu loh.
Pertama untuk dulu memenuhi harus bumi. Kenapa? keturunan. Di dalam Mispot 613 salah satunya memang mengatakan demikian. Nah, gitu. Mungkin itu apa ya, literatur abang, tapi kalau menurut pendeta kami juga di Kristen pertama dulu kalau udah dikawinkan satu dengan yang lain atau udah saling sepasang itu hidup benar di hadapan Tuhan dulu, saling mengasihi, baru memuji Tuhan. Habis itu nanti kalau sudah baru pemberkatan, udah diberkati pernikahannya, baru keduanya dikasih beranak cucu. Itu sih. Mungkin Tanggapi itu dari tadi sebenarnya, ya, mohon maaf ya Bang Frans. abang ya. Oke. Dari tadi saya mau tanggapi sebenarnya ini karena selalu kelewatan. Karena kita nanti fokusnya ke tentang poligami aja. Sebenarnya dalam syariat Islam itulah yang dicari-cari oleh manusia. Karena mencari istri yang solehah. Begitupun dengan perempuan mencari laki-laki yang beriman. Untuk apanya kemudian mereka itu sama-sama bertakwa kepada Allah. Ini perintah untuk bertakwa supaya mereka itu saling bertakwa dan intinya saling menjadi, apalagi kalau janji suami istri bukan saja di dunia tetapi sampai di akhirat insyaallah. Sebab itulah kewajiban ya mencari yang saling bertakwa. Tetapi ini tidak boleh dikatakan kepada setiap manusia Bang, karena setiap manusia itu kan punya pilihannya masing-masing gitu kan. Ada contohnya, ini ternyata jelek sekali, tapi ini masya Allah cantiknya kan pasangannya gitu. Tapi itu bukan kehendaknya Tuhan yang memberi pasangan, tetapi itu mungkin pilihan mereka gitu loh. Ada juga yang satunya imam besar kan gitu, tapi tiba-tiba istrinya itu yang seperti yang tiada akhlak gitu kan. Itu bukan juga dari perintah, tetapi itu pilihan masing-masing. Tetapi kalau dalam perintah diperintahkan supaya mencari yang berakhlak gitu, supaya untuk apa? Terjaga imannya. Maka ucapannya begini, selamat pengantin baru sehingga berbahagia hingga ke akhir hayat atau sampai ke jannah gitu. Iya. Itu doanya. Jadi itu karena memang sudah dipraktikkan daripada ajaran gitu. Tapi kalau kita itu tidak pernah mengucapkan ketika melihat itu pasangannya jelek, selamat berbahagia walaupun pasanganmu jelek gitu, nggak ada kan? Jadi itu pilihan masing-masing aja. Apapun kita tetap mendoakan supaya mudah-mudahan mereka itu akan berkekalan sampai ke jannah gitu loh Bang. Iya sih. Menurut aku sih Bang, kalau pandangan aku sendiri, kalau contohnya ini pasangannya itu kan udah ada dari pilihan dulu. Yang harus dibenarkan itu mindset orang tersebut gitu. Yeah. Karena sifat manusia itu dari awal itu tidak pernah puas. Apapun yang dimiliki itu selalu kurang dan selalu kurang. Makanya Tuhan membatasi manusia seperti itu. Emang manusia itu nggak pernah puas. Apa yang udah dimiliki itu selalu ingin dan ingin. Apapun yang baru, contohnya dia sudah punya motor ibaratnya. Kalau ada versi terbaru, ya nggak pernah puas. Walaupun itu sama-sama motor. Ibaratnya tapi juga begitu. Ini Bang ya. Jadi manusia itu nggak pernah puas. Ya betul. Jadi ini Bang Frans ya. Kalau ini kan kita tentang ranah pemikiran lah yang terbuka ya. Kita hilangkan dulu Alkitab. Jadi kalau tentang dalam pemikiran kita sebagai manusia yang sekarang ini, apalagi kan sekarang ini kita sudah dekat sekali dengan internet, bahkan apa yang kita tidak pernah ketahui boleh di Google gitu kan. Nah, betul itu. Ya, alhamdulillah Islam ini Bang, dia memberi satu solusi atau solution, memberitahukan bahwa memang benar keberadaan wanita yang terlalu banyak di muka bumi sekarang ini daripada mereka itu menjadi pelacur ataupun mungkin berzina sama laki-laki lain. Sebab itulah kemudian laki Islam itu diberi sarana had limit gitu. Minimal 4. Kalau mampu. Karena kalau memang kita praktikkan seperti yang mohon maaf yang diajarkan oleh Paulus itu yang dalam 1 Korintus 7 tadi, karena memang satu saja, maupun itu kalau sudah mati itu kalau kawin lagi balik itu dikira zina, maupun perempuan atau laki-laki itu boleh di cross check.
Yang mati juga itu tidak boleh berkawin lagi karena itu dikira zina katanya. Ini perintah dari Paulus sendiri gitu, ada tertulis di situ perintahku sendiri. Yang di atasnya kan perikopnya perintah Tuhan. Jadi ini kalau kita pikir ya, memang seperti tidak masuk akal Bang. Mohon maaf bukan kita menista, tetapi seperti tidak masuk akal gitu loh kan. Bagaimana mungkin sekarang ini yang sudah wanita perempuan yang begitu banyak di muka bumi, sementara istri kita meninggal juga sudah tidak boleh kawin. Apalagi kalau memang kita praktikkan seperti ajaran di Matius berapa tadi itu di Matius bukan di Yohanes 14:12. Bukan di Yohanes 14:12.